Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel XPPLG. Nah, di video kali ini kita akan belajar dasar-dasar dari GeoGebra, lalu ke SPTL-DV, dan terakhir kita akan belajar tentang SPTL-TV. Di awal pembukaan video kali ini, saya, Valdi Lenenda Hadibrata, akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari GeoGebra yang perlu kita ketahui maupun wajib kita ketahui. Yang pertama-tama, kalian harus download yang namanya aplikasi GeoGebra di Play Store ataupun di App Store. Jika kalian tidak ingin mendownload aplikasi GeoGebra, tenang saja, ada opsi kedua, yaitu membuka website yang namanya GeoGebra seperti ini. Lalu kalian klik yang namanya kalkulator suite. Nah, karena saya sudah mendownload aplikasi GeoGebra, maka otomatis akan langsung diarahkan ke layar seperti ini. Lalu kalian cukup pilih graphing, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kan bahasanya masih bahasa Inggris. Mungkin tenang saja, karena teman-teman mungkin saja tidak fasih dalam bahasa Inggris, maka bisa digantikan menjadi bahasa Indonesia. Caranya yaitu klik tombol di pojok kanan atas, lalu pilih yang namanya General, dan ganti language dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian memilih bahasa Indonesia, maka kalian akan tampil layar seperti ini. Lalu kalian cukup pilih Quit Now. Maka semua bahasa Inggris di GeoGebra akan otomatis terganti menjadi bahasa Indonesia. Nah, belum cukup dari situ, kita juga harus menampilkan yang namanya sumbu-sumbu di layar ini dan mengganti major atau minor di grid line. Yaitu caranya seperti ini. Klik tombol kan pojok kanan atas, lalu di tampilan grafik pilih tipe kisi-kisi seperti ini. Dari major and minor grid line menjadi major grid line saja. Maka otomatis akan hilang garis-garis kecil seperti tadi. Dan kita juga harus menampilkan sumbu X dan Y. Caranya yaitu pilih ke labels, tampilkan, dan ubah dari huruf kecil X dan Y menjadi huruf besar. Maka semua akan terganti dari garis-garisnya dan tampil sumbu X dan sumbu Y. Lanjut, kita akan masuk ke materi sesungguhnya. Pilih yang namanya menu peralatan. Klik yang namanya titik baru di Basic Tools. Nah, ini adalah cara kita memilih atau menampilkan titik baru yang kita pilih. Contohnya saya ingin membuat titik barunya di 2,1. Maka kalian klik di sini 2,1, maka akan muncul yang namanya titik A di 2,1. Nah, lalu kalian pilih menu yang namanya aljabar, maka akan muncul nilai yang ada di A, yaitu 2,1. Lalu kita juga bisa mengatur titik A ini besar kecilnya titik, warna titik, bahkan kita bisa memunculkan nama dan nilai ataupun menghilangkannya. Caranya itu seperti ini. Klik titik A, lalu klik titik 3. Nah, lalu akan muncul menu seperti ini. Dari atur warna kita bisa mengatur warna yang kita inginkan. Lalu ukuran dari titik tersebut mau besar ataupun kecil. Ada bahkan format titik yang kita inginkan, ada silang,
ada bulat, ada tambah atau ini. Dua. Sama seperti tadi, kalian juga wajib menampilkan nama dan nilainya. Agar apa? Agar kalian tidak perlu ribet-ribet mencari titik yang kita taruh di mana tadi itu. Sama seperti tadi caranya, yaitu atur format, nama, dan nilainya. Maka akan muncul nama dan nilai dari titik tersebut. Lanjut, kita akan membuat garis di antara dua titik tersebut, yaitu kalian cari yang namanya line, lalu kalian pilih tools yang namanya ruas garis di antara dua titik. Nah, setelah kalian pilih titik yang kalian ingin hubungkan, yaitu titik A dan titik B. Maka akan muncul garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Lalu kalian pilih menu aljabar, maka akan muncul garis seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kalian juga bisa memunculkan garis, nama garisnya. Seperti tadi caranya, itu atur format, baru nama dan nilai, yaitu F sama dengan 2 titik bla 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 bla. Kalau itu yang namanya ruas garis di antara dua titik tersebut. Nah, lanjut, kita di sebelah ruas garis di antara dua titik tersebut yang tadi kita pilih, ada yang namanya garis yang melalui dua titik tersebut, yaitu seperti tadi, pilih dua titik yang kalian ingin lalui garis seperti ini, maka boom, muncul garis yang melalui dua titik tersebut. Lalu kalian ke menu aljabar lagi, maka akan muncul yang namanya garis F dan SPLDV yang menghubungkan dua titik tersebut, atau garis tersebut, yaitu min X sama dengan 2Y sama dengan 0. Sama seperti tadi caranya, kalian wajib menampilkan nama dan nilai dari garis tersebut agar dapat memudahkan kita dalam mengetahui titik ataupun garis yang kita buat tadi. Caranya sama, atur format hidden dan nama, dan pilih nama dan nilai. Maka akan muncul nama garis dan nilai dari garis tersebut, yaitu F sama dengan min X tambah 2Y sama dengan 0 di ujung garis seperti ini. Lanjut, kita buat lagi titik baru dan garis baru yang akan kita buat. Caranya sama seperti tadi, kalian bisa pilih di menu peralatan, ataupun kalian bisa membuat sendiri di menu aljabar agar lebih spesifik jika kalian ingin membuatnya. Buat garis baru. Nah, di sini kan saya salah
menaruh garis titik D, seharusnya saya ingin menaruh titik D ini di X-nya 4 dan Y-nya 1. Caranya, kalian bisa pilih di pojok kiri atas ini untuk Oke. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya tools perpotongan dua objek. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu yaitu dua garis atau dua objek yang saling bertemu atau saling berpotong di satu titik pusat. Nah, di sini kalian cukup pilih perpotongan dua objek. Lalu kalian pilih dua objek ataupun dua garis yang kalian ingin ketahui titik potong di antara dua objek tersebut. Itu caranya, pilih garis tadi yang kita pilih. Maka hasil titik E adalah hasil dari perpotongan dua objek, yaitu garis F dan garis G. Sama seperti tadi, kalian cukup menampilkan nama dan nilai dari titik tersebut. Sama-sama. Maka langsung tampilkan saja. Maka titik E yaitu hasilnya 3,3 dan Y sama dengan 1,6667. Nah, sangat mudah kan sekali dalam menggunakan GeoGebra. Nah, jika kalian juga diberi soal di dalam foto, kalian tidak perlu ribet-ribet membuka GeoGebra, sekalian membuka galeri dalam satu waktu. Kalian cukup cari yang namanya media, lalu ada tools yang namanya sisipkan media, cukup kalian klik, lalu foto library, lalu kalian pilih foto yang kalian ingin munculkan. Maka hasilnya seperti ini. Foto yang kita ingin yang kita taruh di galeri tadi, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalian juga bisa mengatur besar kecil dari gambar tersebut. Caranya cukup mudah. Itu kalian pilih salah satu titik. Lalu jika kalian ingin membesarkan, cukup tarik titik yang kalian pilih menjauh dari titik lawannya seperti ini. Maka fotonya akan semakin membesar. Jika kalian ingin mengecilkan, cukup kalian dekatkan dua titik tersebut, maka foto yang kita pilih akan menjadi lebih kecil. Nah, cukup mudah kan dalam menggunakan GeoGebra ini. Nah, mungkin cukup sekian belajar tentang dasar-dasar GeoGebra. Selanjutnya kita akan belajar SPTLDV dalam GeoGebra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hauda Zahira dari kelas fase EPPLG. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu SPTLDV. SPTLDV adalah kepanjangan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. SPTLDV adalah kumpulan dua atau lebih pertidaksamaan linear
yang melibatkan dua variabel dan ingin dicari daerah penyelesaiannya yang memenuhi semuanya sekaligus. Ciri-ciri SPT-LDV yang pertama itu memuat dua variabel, yang kedua bentuk pertidaksamaan linear, yang ketiga menggunakan tanda pertidaksamaan, yang keempat jumlah pertidaksamaan lebih dari satu, yang kelima penyelesaian berupa daerah, hasil akhirnya bukan satu titik tapi wilayah yang memenuhi semua syarat, dan yang terakhir bisa diselesaikan dengan grafik digambarkan di bidang kartesius pakai garis dan arsiran. Berikut adalah contoh soal dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama itu ada 5x plus 3y lebih besar sama dengan dari 15. Selanjutnya ada 3x plus 7y lebih kecil dari 21. Selanjutnya x lebih besar dari sama dengan 0 dan y lebih besar dari sama dengan 0. Yang pertama itu yang A, 5x plus 3y lebih besar dari sama dengan 15. Arsirannya ke arah atas atau kiri dari garis karena diambil nilai lebih besar, menandakan semua titik di atas atau pada garis masuk ke solusi. Garis yang meliputi adalah garis sambung karena meliputi sama dengan. Selanjutnya yang B itu 3x plus 7y lebih kecil dari 21. Garis yang meliputi adalah garis putus-putus karena tidak meliputi sama dengan. Arsirannya ke arah bawah atau kiri dari garis karena ambil nilai kurang dari. Titik di garisnya sendiri tidak termasuk dalam solusi. Selanjutnya yang C ada x lebih besar dari sama dengan 0. Garis vertikal di atas sumbu Y, arsirannya ke kanan, membatasi supaya hanya wilayah di kanan sumbu Y yang termasuk. Selanjutnya yang terakhir ada Y lebih besar sama dengan dari 0. Garis horizontal di sumbu X, arsirannya ke atas, membatasi supaya hanya wilayah di atas sumbu X yang termasuk. Selanjutnya cara mencari daerah penyelesaiannya atau DP itu bisa juga dengan cara melihat warna lebih tebal di tengah-tengah seperti ini termasuk dengan daerah penyelesaian, atau bisa juga dengan A dan B dan C dan D. Seperti ini. Jadi warna yang berbeda ini adalah, atau warna yang tebal ini dinamakan dengan daerah penyelesaian. Perkenalkan, nama saya Belvan Traila Karsani. Ini saya ingin menjelaskan sebuah materi MTK bernama Sistem Persamaan Linear 3 Variabel atau juga disingkat sebagai SPLTV. Nah, pertama, pengertian dari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem yang terdiri atas 3 persamaan yang mempunyai 3 variabel dan masing-masing variabel berderajat 1. Jadi nggak boleh berderajat 2 atau 3 atau lebih, cuman boleh berderajat 1. Nah, dengan demikian bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel dan variabel X, Y, dan Z adalah seperti ini, yaitu dengan keterangannya sendiri adalah variabel untuk X, Y, dan Z, koefisien untuk A1, 2, 3, B1, 2, 3, dan C1, 2, 3. Konstantanya sendiri adalah D1, 2, 3. Saya simbol I untuk mempersingkat saja. Nah, untuk contoh soal ini sendiri, yang pertama, manakah yang termasuk SPLTV? Ada A, B, dan C. Nah, untuk A sendiri itu bukanlah SPLTV disebabkan hanya memiliki 2 variabel, yaitu variabel X dan Y, sehingga itu tidak termasuk SPLTV. Untuk yang B itu dia tidak termasuk SPLTV karena ada 5 variabel, yaitu A, B, X, dan Y. Lalu kemudian ada salah satu variabel yang berpangkat 2, yaitu Y pangkat 2, sehingga persamaan tersebut bukan SPLTV. Nah, yang C, yang ini nih, baru adalah
SPLTV karena memiliki 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Lalu semua variabelnya berpangkat 1. Nah, untuk contoh soal kedua, Udin, Ahmad, dan Santiago pergi ke toko makanan membeli kue, roti, dan susu dengan jenis yang sama. Udin membeli 2 kue, 3 roti, dan 1 susu dengan total harga Rp18.000. Ahmad membeli 3 kue, 4 roti, dan 3 susu dengan total harga Rp31.500. Santiago membeli 1 kue, 2 roti, dan 1 susu dengan total harga Rp11.500. Jika X adalah kue, Y adalah roti, dan Z adalah susu, buatlah model matematikanya. Nah, kan di sini udah jelas nih, X ini adalah kue. Jadi disesuaikan aja nih berdasarkan masing-masing. Udin kan membeli 2 kue, jadi 2X. Ahmad membeli 3 kue, jadi 3X. Lalu si Santiago membeli 1 kue saja, jadi X saja. Karena satu variabel itu udah dihitung 1. Nah, lalu Y ada roti, jadi Udin 3Y, si Ahmad 4Y, Santiago 2Y, dan seterusnya. Nah, lalu untuk harganya sendiri itu dijadikan konstantannya, yang berarti mereka ada di setelah sama dengan. Nah, untuk penyelesaian sistem kesamaan linear 3 variabel ada 3 cara, yaitu metode eliminasi, di mana penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu pada 2 buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa 1 buah variabel. Yang kedua, metode substitusi. Penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi dilakukan dengan cara menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam SPLTV. Lalu yang terakhir adalah metode gabungan, yaitu gabungan dalam metode eliminasi dan substitusi. Nah, ini ada contoh soalnya nih yang menggunakan metode gabungan. Nah, yaitu tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Ada X tambah Y tambah Z sama dengan 12, 2X kurang Y tambah 2Z sama dengan 12, dan 3X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 8. Nah, supaya mudah, kita tandain dulu, kita kasih angka dari atas ke bawah menggunakan 1 sampai 3. Nah, saat melakukan penyelesaian dalam himpunan itu menggunakan metode gabungan, bebas mau substitusi atau eliminasi terlebih dahulu. Nah, untuk soal ini sendiri adalah eliminasi terlebih dahulu untuk variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Nah, untuk menghilangkan Y ini kita harus pilih dulu logo ini, bentuknya harus tambah atau dikurang. Karena ini Y di bawahnya minus Y, supaya hilang kita pakai tambah. Ya, berarti saat Y nya hilang, X nya ditambah 2, X jadi 3X, X ditambah 2, X 2, maksudnya X ditambah 2 saja 3Z, lalu sama dengan 24, lalu ditandai lagi jadi ke angka 4. Lalu yang kedua, eliminasi variabel Y dari persamaan 2 dan 3. Nah, kan ini udah ada nih 2X dikurang 2Y ditambah 2Z sama dengan 12, 3X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 8. Tapi X-nya nggak sama tuh. Nah, untuk itu kita harus ubah dulu Y-nya supaya sesuai dengan masing-masing. Nah, yang di atas dikali 2, yang di bawah kali 1. Nah, setelah itu supaya Y-nya berubah, kita tambah, karena di atas minus 2Y itu adalah minus. Nah, untuk itu sisanya tinggal ditambahkan saja. Setelah mendapat hasilnya, barulah menjadi yang kelima. Nah, lalu akhirnya eliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5. Nah, untuk ini sekarang Z-nya yang dihilangkan. Nah, karena 3X ini dua-duanya plus dan angkanya udah sama, udah nggak usah dikalikan lagi dan bakal dikurangkan, bukan ditambah. Nah, untuk itu tertinggal minus 4X sama dengan minus 8. Karena ini bisa dibagi, maka bagikanlah, jadinya X sama dengan 2. Nah, lalu untuk
berikutnya substitusikanlah nilai X sama dengan 2 terpersamaan 4 atau 5. Nah, ini bebas nih, mau terpersamaan 4 atau 5, tapi yang dipilih adalah persamaan 4. Nah, untuk itu 3X tambah 3Z sama dengan 24. Nah, X-nya itu bakal di dalam kurung dalam X, ya akan dikalikan dengan 3-nya. Hasilnya jadi 6 tambah 3Z tambah sama dengan 24. Nah, karena 6 ini nggak ada variabelnya, maka dipindahkan ke belakang. Nah, saat dipindahkan jenis angkanya itu berubah. Karena 6 ini plus, maka jadi dikurang. Jadi 24 dikurang 6, hasil 18. Nah, karena Z-nya ini harus sendiri, maka 3-nya dipindahin jadi 18 dibagi 3, hasilnya 6. Lalu yang terakhir, substitusikanlah nilai X sama dengan 2 dan Z sama dengan 6 terpersamaan 1, 2, atau 3. Nah, bebas juga nih mau ke 1, ke 2, atau ke 3. Tapi 1 yang akan dipilih. Nah, di sini ada X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Nah, itu X langsung berubah jadi 2, lalu Z-nya jadi 6. Nah, karena dua-duanya ini nggak ada variabel, maka langsung ditambahkan aja. Jadi 8 tambah Y sama dengan 12. Lalu habis itu 8 ini pindah ke belakang, jadi minus 12 kurang 8. Jadi hasilnya Y sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,4,6. Nah, setelah itu untuk contohnya saja, kalian dapat membuat model dari SPLTV ini di dalam aplikasi bernama GeoGebra. Bentuknya sendiri menggunakan model 3D. Nih, akan saya contohkan. Misalnya yang tadi tuh X sama dengan 2, X sama dengan 2, sama dengan 2. Oke. Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 6. Nah, bisa dilihat di sini bentuknya bentuknya lah ada 3 dimensi dan bentuk seperti ini. Nah, oke. Terima kasih semuanya telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.